Oke, selamat siang. Akhirnya setelah sekian lama nggak bikin video, akhirnya saya muncul lagi nih dengan video terbaru, yaitu tentang setimbang kimia, dan kali ini kaitannya dengan materi di kelas 11 IPA. Oke, selamat menyaksikan. Jadi, pada kestimbang kimia kali ini kita akan bahas yang pertama itu reaksi kimia terlebih dahulu. Jadi, reaksi kimia sendiri itu bisa dibagi menjadi dua berdasarkan arah reaksinya. Yang pertama ada reaksi searah atau irreversible, yaitu reaksi yang berlangsung hanya satu arah dari reaktan ke produk, di mana suatu saat reaksi akan selesai dan produk ini tidak bisa kembali lagi menjadi reaktan. Ya, jadi hanya satu arah ya, tidak bisa kembali lagi ke bentuk awalnya gitu. Lalu yang kedua adalah reaksi bolak-balik atau reaksi reversible, yaitu reaksi yang berlangsung dua arah. Dalam sistem tertutup, suatu saat akan tercapai reaksi dalam keadaan setimbang. Ya, jadi di sini kalau dilihat ada contohnya N2 atau gas nitrogen bereaksi dengan gas hidrogen akan membentuk gas amoniak NH3. Yang dimana di sini reaksinya dia bolak-balik. Artinya apa? Reaksi ini berupa reaksi reversible atau reaksi yang bolak-balik. Jadi ketika dia terbentuk NH3, maka NH3 ini dia suatu saat akan kembali lagi menjadi N2 dan H2 gitu. Nah, berikutnya kita akan bahas maksudnya apa keadaan setimbang itu? Ya, apa hubungannya keadaan setimbang dengan suatu reaksi kimia? Nah, keadaan setimbang suatu reaksi dapat tercapai apabila laju pembentukan produk sama dengan laju penguraian reaktannya. Nah, jadi di sini keywordnya adalah lajunya itu sama, ya. Pada saat itu konsentrasi zat tidak lagi berubah terhadap waktu atau dia sifatnya konstan. Nah, ketika ada reaksi A tambah B menjadi C plus D, ya, maka nanti di sini laju kanan sama dengan laju kiri. Ya. Lalu secara makroskopis, ya, atau dikaji secara ruang lingkup yang besar, maka timbangan kimia terlihat statis atau tidak ada pergerakan. Ya, jadi dia terlihat secara kasat mata itu dia diam, gitu. Akan tetapi ketika dikaji secara mikroskopis, timbangan kimia bersifat dinamis. Berarti ada pergerakan ya, antar molekulnya itu saling bergerak ya. Ya, dengan syarat apa? Kalau dia setimbang tadi laju yang reaksi ke kanan sama dengan laju reaksi ke kiri. Nah, di sini contoh grafik sebuah reaksi yang berkesetimbangan. Ketika ada hidrogen gas direaksikan dengan iodin gas, maka akan terbentuk hidrogen iodida gas. Nah, maka nanti di sini terlihat ya di grafik ini. Ya. Jadi nanti di sini untuk hidrogen dan iodin, ya, maka dia konsentrasinya akan berkurang seiring berjalannya waktu. Sedangkan untuk hidrogen iodida atau Hi, dia jumlahnya akan meningkat seiring berjalannya waktu. Kemudian nanti di sini tercapai suatu keadaan kesetimbangan, ya, di mana nanti konsentrasinya itu konstan ya, tidak lagi naik, tidak lagi turun, gitu. Nah, kemudian kita bahas jenis reaksi setimbangan. Yang pertama ada kesetimbangan homogen, yaitu suatu sistem setimbangan yang komponennya mempunyai wujud atau zat yang sama. Ya, di sini kita lihat contohnya. Ada SO2 tambah O2 menjadi SO3, fasenya semuanya gas. Maka di sini disebut suatu reaksi yang dia homogen, ya, atau setimbangan yang homogen pada reaksi ini. Kemudian ada N2 tambah 3H2 menjadi 2NH3, di sini fasenya gas semua, maka di sini kita sebut homogen. Lalu yang kedua ada kesetimbangan heterogen, yaitu kesetimbangan yang dia komponennya itu memiliki zat atau wujud yang berbeda. Ya. Nah, di mana nanti untuk fase sendiri atau wujud sendiri kita bagi menjadi 4. Ada zat cair yang namanya liquid, gas, lalu padat atau biasa disebut dengan solid, lalu ada larutan yang biasa disebut aqueous.
Nah, pada reaksi ini CO2 gas tambah H2O liquid menjadi H2CO3 aki atau aqueous. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa reaksi ini heterogen. Kenapa heterogen? Fase-fase yang ada di zat tersebut berbeda semua. Nah, jadi kita bisa membedakan ya, mana reaksi yang homogen, mana reaksi yang heterogen. Kemudian lanjut ke hukum setimbangan. Ya, jadi dalam setimbangan ini ada hukum ya yang dikemukakan oleh Gutenberg and Wedge yang berbunyi pada saat kondisi setimbang, rasio atau perbandingan antara hasil kali konsentrasi zat sebelah kanan pangkat koefisiennya terhadap zat sebelah kiri memiliki nilai tetap pada suhu yang tetap. Di mana ketetapan setimbang sendiri itu dibagi dua, ada Kc dan Kp. Nah, kita akan bahas ini. Apa itu Kc, apa itu Kp. Nah, jadi ketika di sini ada sebuah reaksi A tambah B menjadi C plus D, di mana reaksi ini berkesetimbangan, bolak-balik atau reversible. Nah, maka di sini kita bisa membuat tetapan Kc-nya, di mana Kc ini adalah K itu tetapan, C adalah dari concentration. Nah, Kc sendiri adalah tetapan konsentrasi zat-zat yang terlibat pada sebuah reaksi. Di mana nanti di sini penulisan Kc itu rasio atau perbandingan antara konsentrasi produk dengan konsentrasi reaktan. Ya, jadi produk bagi reaktan atau kanan bagi kiri. Gitu. Di mana konsentrasi zat A ini itu nanti bisa ditentukan dengan mol per volume. Ya. Mol itu satuannya mol, volume sendiri satuannya adalah liter. Ya. Lalu pada perhitungan Kc hanya fase aki dan gas yang dihitung. Ya, jadi nanti di sini perlu kita perhatikan bahwa untuk menentukan persamaan Kc, maka nanti fase yang dilihat hanya aki dan gas. Berarti selain aki dan gas bagaimana? Bisa diabaikan. Gitu. Jadi kalau dia fasenya liquid dan solid berarti tidak perlu kita tuliskan ke dalam persamaan Kc. Gitu. Nah, nanti kita coba lihat contoh soalnya. Lalu berikutnya ada Kp. Kp di sini K itu tetapan, P itu dari pressure. Ya, jadi di sini Kp adalah tetapan sebuah tekanan pada zat-zat dalam suatu reaksi. Di mana nanti di sini untuk mencari Kc dan Kp itu sama ya, itu perbandingan antara produk bagi reaktan atau kanan bagi kiri gitu. Nah, di mana nanti di sini ya untuk Kp dia menggunakannya tekanan parsial, di mana nanti di sini PA ada tekanan parsial gas A. Ya. Jadi nanti tekanan parsial ini tiap-tiap gas atau tiap-tiap zat bisa beda, bisa sama gitu. Di mana nanti PA sendiri bisa ditentukan dengan mol A bagi mol total kali tekanan total gitu. Nah, nanti di sini ada PQRS ya, di mana nanti di sini namanya koefisien ya. Nah, koefisien nanti bertindak sebagai pangkat gitu. Oke, kita ke contoh soalnya. Suatu reaksi timbangan yang di sini belum setara, yaitu ada Fe solid tambah H2O gas terbentuk Fe3O4 solid dan H2 gas, di mana reaksi ini bolak-balik atau reaksi yang reversible. Tetapan timbangan K bagi reaksi tersebut adalah di sini apabila kita lihat reaksinya itu bersifat heterogen ya. Jadi di sini ada lebih dari satu fase, ada gas dan solid ya. Nah, jadi untuk menjawab soal ini kita harus ingat nih, ketika kita ingin menentukan nilai K atau Kc begitu, maka nanti fase yang berpengaruh itu hanya dua, aki dan gas. Berarti selain itu kita abaikan gitu. Nah, cuma kan reaksi ini belum setara, maka kita harus setarakan dulu gitu. Nah, bagaimana menyetarakannya? Ingat, setara itu adalah suatu keadaan di mana ya. Yang pertama, jenis atom kanan sama dengan kiri. Ya, jadi jenis atomnya itu sama ya, baik kanan maupun kiri. Kemudian yang kedua, selain jenis apa? Jumlahnya.
jumlah atom kanan harus sama dengan jumlah atom kiri. Lalu yang ketiga apa? Syarat setara, muatan. Muatan ya, kanan sama dengan kiri gitu. Jadi muatan sebelah kanan dan sebelah kiri harus sama. Nah, ini adalah syarat satu reaksi harus setara. Nah, di sini kita lihat Fe di kiri ada 1 buah, sedangkan Fe di kanan ada 3 buah. Nah, supaya kiri kanannya setara, maka Fe di sini di sebelah kiri harus dikalikan 3. Gitu. Oke, setelah Fe kita lihat unsur lain apa? Oksigen. Oksigen di sebelah kiri 1. Lalu di sebelah kanan ada 4. Nah, berarti supaya keduanya setara, maka H2O yang O di sebelah kiri kita kalikan 4. Nah, kemudian hidrogennya, ketika di sini ada H2 atau hidrogennya 2, dikalikan 4, berarti kan jadi 8. Nah, berarti hidrogen di sebelah kanan juga harus 8. Di sini sudah ada 2, maka kita kalikan 4. Nah, di sini reaksinya sudah setara. Nah, kemudian setelah reaksinya setara, ya, maka kita buat persamaan K-nya, ya, buat tetapan setimbangannya. Ya, ingat tadi ketetapan setimbangan itu produk bagi reaktan atau kanan bagi kiri, ya. Nah, di sini kita lihat untuk yang sebelah kanan, ya. Di sini yang masuk ke dalam perhitungan K hanya yang gas ya, yang solid tidak masuk. Berarti di sini kita tulis konsentrasi H2 pangkat 4. Nah, di sini untuk koefisien itu sebagai pangkatnya ya. Nah, kalau di sini koefisiennya 4, maka di sini pangkat 4 gitu. Lalu bagaimana dengan sebelah kirinya? Nah, sebelah kiri berarti di sini hanya H2O saja yang dihitung K-nya. Yang Fe-nya berarti tidak masuk. Ya, berarti kita tulis konsentrasi H2O pangkat 4 ya. Jadi di sini koefisiennya 4, maka kita tulis sebagai pangkat 4 di sini. Nah, maka di sini jawabannya adalah yang E. Gitu. Semoga bisa difahami ya. Soal berikutnya, gas. Di mana reaksi ini dia homogen karena fase yang terlibat pada reaksi tersebut adalah sama, yaitu gas semua. Dan reaksi ini bolak-balik ya. Kemudian jika mula-mula terdapat 2 mol X dan 2 mol Y dalam volume ruangan 2 liter dan pada saat akhir reaksi reaktan X yang tersisa sebanyak 0,5 mol, tentukan harga tetapan setimbangan reaksi tersebut. Oke, kita coba bahas sama-sama. Jadi di sini ketika kita menuliskan reaksinya 2X gas tambah Y gas menjadi X2Y gas. Di soal diketahui mula-mula ada X-nya 2 mol, Y-nya 2 mol. Nah, di sini saya tulis mula-mula 2 mol dan 2 mol. Nah, pada saat mula-mula produknya belum ada, ya berarti X2Y ini masih kosong atau di sini saya tandai strip, ya. Lalu di bawahnya mula-mula ada terurai. Lalu di bawahnya lagi ada setimbang. Lalu saya tarik garis. Yang sebelah kiri itu berkurang, yang sebelah kanan itu bertambah. Nah, di sini di soal lagi diketahui bahwa pada saat akhir reaksi, reaktan X yang tersisa sebanyak 0,5 mol ya. Nah, di sini kita tandai pada saat akhir reaksi. Nah, akhir reaksi di sini maksudnya adalah pada saat setimbang. Nah, pada saat setimbang X-nya tersisa 0,5 mol, berarti saat setimbang X-nya tinggal 0,5 mol. Nah, di sini kan akan ketemu
nilai terurai di X berapa? Berarti 2 dikurangi berapa? Hasilnya 0,5. Berarti jawabannya 1,5 mol. Oke. Lalu apakah bisa kita tentukan mol Y1 terurai? Tentu bisa. Ya, jadi nanti di sini kita harus mengacu pada koefisiennya. Ya, koefisien X dan juga koefisien Y. Nah, di sini bila kita perhatikan X dengan koefisien 2 itu menghasilkan 1,5 mol. Nah, kira-kira berapa molnya Y pada saat Y-nya di sini koefisiennya 1? Ya. Berarti kan ini perbandingan ya. Berarti kalau 1 hasilnya berapa, kalau 2 hasilnya 1,5. Otomatis Y ini pasti hasilnya lebih rendah dari 1,5. Kan begitu. Nah, berarti kalau kita hitung kan 1/2 dikali 1,5. Berarti nanti didapat berapa? 0,75 mol. 0,75 mol. Tinggal dikurangi dengan yang atas, 2 dikurangi 0,5 dapat 1,25 mol. Lalu di X2Y berapa? Karena koefisiennya sama dengan Y, sama-sama 1, maka mol diterurai untuk X2Y itu nilainya sama dengan Y, yaitu 0,75 mol. Berarti ini kan tinggal ke bawah saja ya, 0,75 mol. Nah, kita dapat masing-masing mol saat setimbang, X-nya 0,5, Y-nya 1,25, X2Y-nya 0,75 mol. Ya. Nah, kemudian di sini biar lebih mudah saya jadikan desimal ya. 0,5 itu setengah, 1,25 itu 5/4, lalu 0,75 itu 3/4. Ya. Nah, kemudian yang ditanyakan harga tetapan setimbangan, ya. Yang dimaksud di sini adalah K-nya, ya, atau KC lebih tepatnya. Berapa KC-nya? Nah, kan di bagian sebelumnya kita sudah belajar bahwa untuk menentukan nilai KC, ya, untuk menentukan nilai KC, maka nanti perbandingan antara konsentrasi produk dibagi konsentrasi reaktan atau yang kanan bagi yang kiri, gitu. Nah, di sini yang sebelah kanan ada X2Y, maka kita masukkan konsentrasi X2Y dibagi ya X2Y di sini kan koefisien 1, berarti di sini pangkat 1, jadi tidak masalah ya. Kemudian untuk yang sebelah kiri di sini ada X dengan koefisien 2 dan Y dengan koefisien 1. Maka kita tulis konsentrasi X kuadrat dikalikan konsentrasi Y pangkat 1 ya. Atau di sini saya tidak tulis. Nah, untuk X di sini karena koefisien 2, maka nanti di sini jadi pangkat 2. Ya, ingat ya, koefisien akan menjadi pangkat gitu. Nah, karena di sini KC itu menghitungnya dengan konsentrasi, sedangkan data yang kita punya masih dalam bentuk mol, maka kita tentukan dulu ya, di mana nanti konsentrasi masing-masing ini ya harus kita bagi dengan volumenya, di mana volumenya adalah 2 liter. Ya. Volumenya 2 liter. Berarti nanti di sini untuk X berarti setengah bagi 2, 5/4 bagi 2, 3/4 dibagi 2. Nah, nanti tinggal kita masukkan ya angkanya. Berarti nanti di sini X2Y-nya itu 3/4 bagi 2 itu 3/8 dibagi. Nah, untuk X-nya itu setengah bagi 2 itu 1/4 ya. 1/4 di sini saya tulis 2 kali ya, karena dia pangkat 2. 1/4 kali 1/4 dikali Y-nya itu 5/4 bagi 2 berarti 5/8. Nah, di sini apakah ada yang bisa dicoret? Ada, ya. 8-nya kan bisa dicoret ya. Di sini 8-nya saya coret, ini 8-nya saya coret, gitu. Ya, berarti nanti di sini tinggal
atasnya 3, bawahnya berarti nanti di sini 5 per 4 kali 4, 16. Ya. Nah, berarti nanti kalau dipindahkan 16-nya ke atas berarti 3 kali 16 dibagi 5. Ya. Dimana 16 kali 3 sendiri itu 48 bagi 5. Ya. Nah, berapakah hasilnya? 2,4. Ketemu KC-nya yaitu 2,4. Ya. Untuk tetapan itu tidak ada satuannya ya. Gitu. Oke, saya harap bisa difahami ya dari penjelasan yang saya utarakan tadi. Gitu.